bertemu lagi bersama saya Dewi Firantika. Kali ini saya akan sharing mengenai budidaya Santos lemon. Nah, seperti ini nih. Ini Santos lemon yang sudah 3 minggu lalu kira-kira usianya. Nah, bisa kalian lihat di sekeliling saya sudah menanam kira-kira 10 batang Santos lemon. Nah, ini diambil dari setekan batang-batang yang sudah besar di belakang saya. Bisa dilihat seperti ini kan? Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu memilih dahan. Jangan memilih dahan yang terlalu tua ataupun terlalu muda. Setelah dahan kita temukan, kita gunting dengan menggunakan gunting tanaman. Seperti ini. Kenapa kita perlu memilih dahan yang tidak terlalu muda maupun terlalu tua? Karena apa? Nanti pada saat kita menseteknya, dia akan supaya cepat tumbuh akarnya. Penanaman stek Santos lemon ini kita harus benar-benar memilih dahan. Karena apabila dahan yang masih muda seperti ini, dahan ini belum layak untuk kita stek. Nah, contoh dahan yang sudah pas untuk kita tanam yaitu seperti ini. Dahan ini sudah layak untuk kita setek dan kita tanam kembali. Nah, seperti ini. Dalam melakukan penyetekan ini, kita harus memilih tanaman yang tidak terlalu tua maupun terlalu muda. Nanti pada saat pertumbuhan akar, dia lebih cepat dibandingkan pohon yang sudah tua, ranting yang sudah tua maupun ranting yang lebih muda. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi. Saya akan mengajarkan Anda atau memberitahu Anda bagaimana cara menanam stek Santos lemon yang benar dan tepat. Pertama-tama yang harus kita siapkan yaitu B1 dan atonik. Nah, atonik dan B1 itu dicampur, B1 sebanyak 2 tutup botol dan atonik sebanyak 1 tutup botol. Dicampur dengan air 500 ml. Nah, setelah itu di sini kita sudah ada campuran atonik dan B1. Kenapa kita pisah? Di sini itu kita untuk merendam tanaman tersebut. Sebelum kita melakukan penanaman pada dahan yang sudah kita setek, maka tanaman tersebut harus kita rendam dengan cairan atonik yang setelah dicampur dengan B1. Nah, tanaman ini kita rendam kurang lebih selama 15 menit. Nah, tanaman yang sudah kita potong, kita kikis terlebih dahulu ujungnya. Seperti ini. Bisa kalian lihat. Nah, setelah kita kikis seperti ini, daun-daun yang di bawah atau daun tua itu kita potong. Kita sisakan kurang lebih 4 lembar. Seperti ini. Nah, cukup sisakan bagian atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu, kita rendam dengan menggunakan cairan yang sudah kita campurkan, B1 dan atonik, kurang lebih selama 15 menit. Sambil menunggu proses perendaman, maka kita akan siapkan pot. Di sini sudah saya siapkan batu-batu kecil atau kerikil. Kerikil kita masukkan ke dalam pot. Kenapa di bagian bawah pot ini kita menggunakan pasir kerikil? Karena untuk menjaga kelembapan tanah.
dan agar batang yang kita setek tadi tidak membusuk. Nah, kemudian di sini saya sudah mempunyai tanah yang sudah saya campur dengan kotoran kambing dan sekam. Nah, ini tanah ini sudah kita campur dan akan kita masukkan ke dalam pot. Sambil menunggu air rendamannya selesai, jadi kita masukkan pasir dulu ke dalam pot. Nah, sesungguhnya tanaman ini tidak memerlukan proses seperti sungkup. Karena apa? Karena proses tersebut airnya mengendap dan tidak mengalir. Nah, sedangkan yang saya buat sekarang yaitu proses pensetekan, dia kita siram tiap hari, tapi airnya tidak mengendap dan mengalir. Nah, tadi bisa dilihat fungsi dari kerikil yang ada di bawah itu untuk mengalirkan air. Juga proses sungkup itu memerlukan waktu kurang lebih 2-3 bulan untuk menumbuhkan akar. Sebenarnya untuk Santos Lemon ini hanya memerlukan waktu sekitar 3 minggu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan akar. Nah, cara yang lebih efektif yaitu cara pensetekan seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba, silahkan dicoba di rumah ya. Sekarang kita akan memulai proses penanamannya, karena sekarang waktunya kurang lebih 15 menit setelah saya rendam. Nah, jadi sekarang kita akan mulai proses penanamannya. Nah, sekarang kita mulai proses penanamannya. Nah, setelah kita tanam, kemudian akan saya pindahkan ke tempat yang teduh dan lembab. Nah, sekarang saya sudah meletakkan tanaman tersebut di tempat yang lembab. Setelah itu kita akan menyiramnya dan kita lihat apakah air bisa mengalir melalui bawah pot yang sudah kita beri kerikil tadi. Nah, setelah kita tanam, maka tanaman tersebut harus kita siram terlebih dahulu. Nah, bisa kalian lihat bahwa air yang baru kita siram tadi mengalir melalui celah-celah di bawah ini. Nah, bisa dilihat kan? Nah, bisa kalian lihat. Ini adalah teknik media tanam yang paling tepat karena airnya tidak tertahan di dalam sehingga menjaga kelembapan tanah di dalam tanaman tersebut. Bagi kalian di rumah yang tidak menggunakan kerikil atau tidak mempunyai kerikil, kalian bisa menggantinya dengan styrofoam. Untuk bagian terakhir, harus tanaman ini kita semprot dengan menggunakan vitamin yang sudah kita campur tadi, agar dia menjadi sehat. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa setelah kita semprot, letakkan kembali tanaman tersebut di bawah tempat yang teduh dan jangan terkena matahari. Untuk penggunaan vitamin yang sudah dicampurkan tadi, cukup 3 hari sekali kita gunakan untuk menyemprotnya, tapi jangan lupa setiap hari harus kita siram menggunakan air. Nah, di sini di sebelah ini saya sudah ada contoh dari Santos Lemon yang sudah saya tanam sekitar 1 minggu yang lalu. Bisa dilihat seperti ini. Ini contoh dari Santos Lemon yang sudah saya tanam. Kemungkinan ini sudah tumbuh akar karena ini sudah segar kelihatannya. Baiklah sahabat semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini. Nah, untuk perjumpaan berikutnya saya akan membahas tentang apapun itu. Tunggu saja dan nantikan apa yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa komentar Anda dan subscribe video saya di bawah ini.